Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatia Zahra, NIM 2410933014 dari kelompok 30B Statistika Industri 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai estimasi dan uji hipotesis dari proporsi tunggal. Proporsi tunggal merupakan konsep dalam statistika yang digunakan untuk menggambarkan perbandingan atau bagian dari satu kelompok terhadap keseluruhan dalam satu populasi. Dapat diringkas bahwa proporsi tunggal itu menunjukkan berapa banyak dari satu kelompok dibanding totalnya. Untuk rumusan masalah yang kita pakai yaitu bagaimana estimasi dan uji hipotesis proporsi konsumen yang membeli produk dengan kategori pangan terhadap pesanan keseluruhan menggunakan platform Shopee di Kota Padang tahun 2025. Data yang diambil, yang pertama ada nama konsumen. Nama konsumen ini sebanyak 50 data. Selanjutnya ada total pesanan. Total pesanan ini didapati dari seberapa banyak atau total dari pesanan dia selama menggunakan platform Shopee Food di tahun 2025. Selanjutnya ada pesanan pangan. Pesanan pangan ini didapati berapa banyak dia memesan kategori pangan dari seluruh total pesanan dia selama dia menggunakan Shopee di tahun 2025. Selanjutnya ada persentase proporsi. Persentase proporsi ini didapati dari pesanan pangan dibagi dengan total pesanan. Maka didapati persentasenya sebagai berikut. Kemudian di baris terakhir itu dijumlahin untuk dijumlahin total pesanan dan pesanan pangan sebagai berikut. Selanjutnya, mencari uji interval. Untuk uji interval, tabel parameternya ada jumlah data, mean, p-topi, q-topi, tingkat kepercayaan, alfa, standar deviasi, z alfa berdua, batas atas, dan batas bawah. Untuk nilainya, jumlah data itu didapati dengan rumus count baris E4 sampai E53. Selanjutnya, untuk mean, rumusnya average dari E4 sampai E53. Selanjutnya untuk P-topi itu didapati dengan membagi pesanan pangan dibagi dengan total pesanan. Maka hasilnya sebagai berikut. Untuk Q-topi itu didapati dengan 1 dikurang P-topi. Kemudian tingkat kepercayaan ini diambil 95% atau 0,95. Alfanya alfanya 1 dikurang tingkat kepercayaan itu sendiri yaitu 0,05. Selanjutnya untuk standar deviasi rumusnya bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian ada Z alpha bar 2 atau Z tabel. Rumusnya bisa dilihat sebagai berikut. Untuk Z tabel ini bisa juga ditentukan melalui tabel Z terdistribusi normal. Selanjutnya ada batas atas dan batas bawah. Untuk rumus dari estimasi proporsi tunggal bisa dilihat pada gambar berikut. Dapat dilihat bahwa rumus sebelah kiri merupakan rumus dari batas bawah dan rumus sebelah kanan merupakan rumus untuk batas atas. Maka didapati bahwa intervalnya di antara 0,0612 sampai 0,26635. Selanjutnya mencari uji hipotesis. Uji hipotesis ini digunakan untuk mencari uji hipotesis ini digunakan untuk menguji hipotesis dari H0 yang sudah ditetapkan. Untuk H0 yaitu P sama dengan 20%, yang mana proporsi konsumen membeli produk kategori pangan adalah 20%. Dan H1 itu P tidak sama dengan 20%, yang mana proporsi konsumen membeli produk kategori pangan adalah bukan 20%. Untuk parameter dari uji hipotesis itu P0, Q0, Z hitung, Z alpha per 2 atau Z tabel, dan terakhir alpha. Untuk P0 ini nilainya adalah H0 dan Q0 ini nilainya didapati dari 1 dikurang P0. Untuk Z hitung, rumusnya dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan, yaitu Z sama dengan P topi dikurang P per akar dari P dikali Q per N. Untuk P sama Q di sini merupakan P0 dan Q0. Maka hasil dari Z hitung min 1,158423. Selanjutnya Z alpha per 2 yang tadi sudah dicari 1,96 dan alfanya 0,05.
Maka didapati daerah kritisnya, daerah tolak H0 terjadi jika Z hitung kurang dari min Z alfa per 2 atau Z hitung lebih dari Z alfa per 2. Keputusan yang diambil yaitu nilai Z hitung itu sama dengan min 1,158 yang mana berada di antara min 1,96 dan 1,96 sehingga berada pada daerah penerimaan H0. Oleh karena itu, keputusan yang diambil adalah gagal menolak H0. Kesimpulan dari hipotesis tersebut yaitu pada tingkat signifikansi alfa 0,05 diperoleh nilai Z hitung itu min 1,158 yang mana berada di antara min 1,96 dan 1,96 sehingga termasuk daerah penerimaan H0. Oleh karena itu H0 gagal ditolak yang artinya tidak terdapat bukti yang cukup bahwa proporsi konsumen yang membeli produk kategori pangan berbeda dari 20%. Untuk grafiknya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk yang merah di sebelah kiri ini merupakan eh, interval untuk ini min 1,96 dan yang sebelah kanannya 1,96. Untuk hasil kita tadi min 1,158 itu terdapat di garis hijau yang ini. Demikian penjelasan mengenai proporsi tunggal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.